Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Pada hari raya kabar sukacita ini, saya akan bercerita tentang satu pengalaman yang amat menarik. Ada seorang ibu menikah dengan seorang bapak, dan mereka sudah hidup beberapa tahun. Tetapi mereka belum mendapat karunia seorang anak. Selama beberapa tahun itu, mereka sangat mengharapkan kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kepada mereka seorang anak. Pada tahun keempat, ibu itu diperiksa dan dinyatakan ia hamil. Saat-saat itu dia amat senang dengan berita gembira itu. Lalu dia menelpon saya dan mengatakan, "Romo, saya amat bahagia karena hari ini saya mendapat berita sukacita dari dokter. Saya dinyatakan hamil." Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, inilah salah satu cerita gembira yang dialami oleh seorang ibu, dan ibu itu menyampaikan kepada saya. Bila kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari penginjil Lukas tadi, sesungguhnya kita akan mendapat
pengetahuan yang sama bahwa ketika Tuhan mengutus malaikat Gabriel menyampaikan kabar sukacita kepada Maria bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Saat-saat itu Maria memang bergembira menerima kabar itu. Tetapi dia juga bertanya, bagaimana mungkin saya bisa mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki? Karena saya belum bersuami. Lalu malaikat itu berkata kepada Bunda Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki itu. Lalu apa jawaban Maria kepada malaikat itu? Maria katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Jawaban Maria ini mau mengatakan kepada kita semua bahwa Maria siap menerima berita gembira dari Tuhan melalui malaikat Gabriel itu. Bahwa Maria sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Karena ketaatannya kepada Tuhan yang amat total, sehingga walaupun ia belum bersuami, tetapi dia siap mengandung putra Allah itu. Pak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasih, mari kita belajar dari Bunda Maria yang taat kepada Tuhan dan mau melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki baginya. Kemudian yang kedua, mari kita belajar dari Bunda Maria untuk bergembira menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel. Dan yang ketiga, ketika kita menerima kabar gembira dari siapa saja, lebih-lebih kita menerima Injil yang adalah kabar sukacita itu, dapat kita teruskan, dapat kita wartakan kepada orang lain tentang Injil itu, tentang kabar sukacita itu, supaya orang lain juga mengalami sukacita dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasih, sebagai manusia biasa, kita lebih banyak mengabarkan kabar duka cita. Kita menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain. Kita memfitnah orang lain. Ini semua mau menunjukkan bahwa kita sering melakukan hal-hal tadi. Maka baiklah di masa Prapaskah ini Tuhan mengajak kita untuk berusaha untuk menghilangkan sikap kita yang selalu mewartakan kabar duka cita itu. Kemudian kita meningkatkan kabar sukacita kepada sesama. Kita berusaha untuk apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, selalu menyenangkan Tuhan di dalam diri sesama kita. Mulai dari keluarga kita, ke lingkungan kita, dan kemana saja kita berada. Semoga demikian. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.